Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sada Mustafa Ibnu Rahmadi Jayanto ingin menjelaskan tentang Performance Improvement atau HPT model. International Society for Performance Improvement atau ISPI memiliki model kerja untuk proses HPT. ISPI mendefinisikan teknologi kinerja manusia sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi, menggunakan serangkaian metode dan prosedur, juga strategi untuk memecahkan masalah dalam mewujudkan peluang yang terkait dengan kinerja manusia. Definisi tersebut dengan jelas mengungkapkan bahwa HPT mengambil pandangan sistematis dan berfokus pada hasil dan hasil. Ada 5 fase model HPT ISPI, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Fase pertama, analisis kinerja dari kebutuhan atau peluang. Analisis kinerja adalah proses mengidentifikasi persyaratan kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan dan kemampuannya. Fase pertama adalah saat masalah kinerja diidentifikasi atau peluang untuk peningkatan kinerja dikenali. Ada 3 jenis analisis kinerja. Yang pertama, analisis organisasi yang melihat ke dalam visi, misi, nilai, sasaran, dan strategi organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan yang mengidentifikasi dan memprioritaskan realitas yang mendukung kinerja aktual. Yang ketiga, analisis gap yang menentukan kinerja aktual saat ini, kinerja yang diinginkan, dan perbedaan di antara keduanya. Seringkali wawancara, survei, atau kuesioner, observasi, atau analisis dokumen digunakan dalam tahap 1 untuk mengumpulkan data untuk analisis. Selanjutnya fase kedua, analisis penyebab. Analisis penyebab adalah untuk mengidentifikasi mengapa dibalik analisis kinerja. Analisis penyebab sering menggunakan behavior engineering model atau model rekayasa perilaku untuk menentukan penyebab kinerja baik dari dukungan lingkungan atau gudang perilaku pekerja. Selanjutnya fase ketiga, seleksi, desain, dan pengembangan intervensi. Intervensi adalah solusi untuk masalah kinerja yang teridentifikasi. Intervensi dapat jatuh ke dalam kombinasi apapun dari kategori berikut. Yang pertama, dukungan kinerja instruksional, seperti pendidikan dan pelatihan, alat pembelajaran interaktif. Yang kedua, dukungan kinerja non-instruksional, seperti manajemen pengetahuan, alat bantu kerja, dokumentasi dan standar, dan kinerja pengguna atau sistem dukung. Yang ketiga, analisis pekerjaan atau desain kerja. Yang keempat, pengembangan pribadi, seperti pembinaan, pendampingan, dan pengembangan karir. Yang kelima, komunikasi organisasi seperti jaringan komunikasi dan sistem informasi. Yang keenam, desain atau pengembangan organisasi seperti strategi tim, rekayasa ulang, atau restrukturisasi. Yang ketujuh, peningkatan kualitas seperti Six Sigma, peningkatan kualitas berkelanjutan, atau et al. Selanjutnya fase keempat, implementasi intervensi dan manajemen perubahan. Intervensi mewakili perubahan. Perubahan dapat menyebabkan resistensi. Strategi untuk mengoptimalkan perubahan dan meminimalkan resistensi penting dalam fase proses HPT ini. Strategi yang diusulkan adalah yang pertama, untuk menekankan positif, menetapkan keuntungan relatif, dan mendemonstrasikan pengambilan yang cepat untuk setiap biaya kerugian. Yang kedua adalah membuatnya sederhana, menetapkan bisa dilakukan melalui kisah sukses dan testimonial rekan, dan meminimalkan rintangan melalui sistem dukungan pengguna seperti bantuan kerja atau pelatihan. Yang ketiga adalah untuk membangun kompatibilitas, mengidentifikasi kesamaan dalam aspek, prosedur, dan hasil dengan keadaan saat ini. Yang keempat adalah mempromosikan kemampuan beradaptasi, seperti menyoroti tidak ada kehilangan fungsionalitas. Yang kelima adalah fokus pada dampak sosial, mengidentifikasi orang dan kelompok kunci,
transparan dan jujur, dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya fase terakhir, yaitu fase 5, peningkatan berkelanjutan. Proses HPT yang lengkap mengukur dampak solusi dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Berbagai evaluasi dapat digunakan dalam fase ini. Evaluasi formatif melibatkan evaluasi produk atau layanan selama pengembangan, seringkali secara berulang dengan tujuan untuk mendeteksi dan menghilangkan masalah kegunaan. Evaluasi formatif membantu atau membentuk upaya yang sedang berlangsung dalam proses HPT. Evaluasi sumatif mengukur efektivitas proses dan intervensi HPT. Evaluasi konfirmatif mengukur efek jangka panjang dan intervensi. Evaluasi meta memastikan kekurangan dan kesesuaian dari setiap tahap proses evaluasi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.